Muhammad lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, pada saat pasukan bergajah Abraha dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dibesarkan dan diasuh. Sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Halimatul Sa'diyah di desa Banu Sya'ad. Ibunya meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing dan menjalankan usaha bersama seorang janda, Khadijah binti Khuwailid. Kota Mekah tempat Rasulullah menghabiskan masa remajanya. Di kota ini dia baru berusia 25 tahun ketika menikahi Khadijah yang kala itu usianya telah 40 tahun. Jalur ini telah dilalui Muhammad dalam perjalanannya ke Gua Hira di puncak Bukit Nur, Bukit Cahaya. Khadijah membantu suaminya yang tercinta dengan mengirimkan makanan secara teratur. Disinilah Rasulullah menetap seperti yang dilakukan pendahulunya Nabi Ibrahim. Rasulullah marah pada kerusakan akhlak yang menimpa umatnya, yaitu mereka yang masih tetap menyembah berhala. Dia menerima wahyu pertamanya, ayat Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Peristiwa ini yang secara resmi mengesahkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Kisah ini terjadi pada tanggal 12 Ramadan atau 6 Agustus abad ke-6 Masehi. Dia kemudian memulai misinya melanjutkan pengajaran yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Pengajaran itu semula dilakukan secara diam-diam. Setelah 3 tahun barulah pengajaran tentang agama Islam dilakukan secara terbuka. Sholat 5 waktu kemudian diwajibkan. Inilah kota Mekah yang menjadi saksi Nabi Muhammad dan pengikutnya mendapat tantangan dari suku Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dan Abu Jahal. Karena sikap menentang tersebut, hanya 70 penduduk kota Mekah yang memeluk Islam dalam waktu 10 tahun setelah Rasul melakukan syiar. Allah memerintahkan kaum muslim untuk pindah ke Madinah. Rasulullah dan pengikut terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Madinah pada tanggal 20 Juni 622 Masehi. Persekongkolan untuk membunuh Nabi tetap berlanjut, meski ketika Muhammad dan Abu Bakar tiba di Gua Syur. Namun Rasulullah berusaha menyelamatkan diri dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalur lain. Setelah 8 hari Rasulullah tiba di perbatasan Madinah, kedatangannya disambut dengan baik. Muhammad singgah sebentar di Kuba, kira-kira 15 km dari Madinah. Beliau menolong masyarakat di sana untuk membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, Masjid Kuba. Rasul tinggal di sini selama 4 hari. Tujuan selanjutnya adalah Masjid Al-Jumu'ah. Inilah masjid di mana Rasul dan para pengikutnya melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Setelah wahyu mengenai hal itu diturunkan kepadanya di sini. Masjid ini berlokasi di halaman rumah Banu Salim bin Auf. Masjid Nabawi sekarang menjadi simbol Madinah. Kota inilah yang menjadi tujuan akhir Rasulullah. Masjid ini yang bergabung dengan rumah Banu Salim bin Auf ini dibangun secara gotong royong di atas sebidang tanah yang dibeli oleh Rasulullah.
Di masjid inilah panggilan untuk sholat azan diperkenalkan. Bilal bin Rabah diberi kehormatan untuk menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Di tempat inilah Rasul menjadi imam sholat 5 waktu dan memberikan ajaran-ajaran Islam kepada kaum muslim. Rasulullah juga mempersatukan orang-orang yang datang dari Mekah, kaum muhajirin dan penduduk setempat kaum Ansyar. Dengan demikian Islam terbentuk dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Setiap gerakan dan aktivitas Rasulullah dicatat dan diingat oleh para sahabatnya. Dari sinilah wahyu-wahyu dan perkataan Nabi disusun ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Harta benda yang ditinggalkan Nabi untuk membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masjid ini awalnya hanya seluas 2000 meter persegi, kemudian ditambahkan lagi 500 meter persegi pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Saat ini di bawah pemerintahan Raja Fahd, luasnya mencapai 400.000 meter persegi yang mampu menampung hingga 1 juta orang jemaah sekaligus. Rumah dan makam Rasulullah terletak di dalam masjid. Masjid ini berdiri megah dan interiornya dilengkapi dengan fasilitas modern dalam bangunan yang luas. Di Madinah, Rasul menandatangani sejumlah perjanjian dengan Yahudi di bawah perjanjian Madinah. Inilah Masjid Qiblatain. Rasulullah menerima wahyu untuk merubah kembali arah kiblat orang muslim dari Yerusalem ke Ka'bah. Wahyu ini diturunkan setelah kaum muslim bersolat menghadap Yerusalem selama 16 tahun. Rasulullah menerima wahyu ketika menjalankan solat zuhur. 2 rakaat pertama, dia dan jamaahnya menghadap Yerusalem, dan 2 rakaat terakhir mereka bersolat menghadap Baitul Haram. Sejak saat itu, masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain, yang berarti masjid dengan 2 kiblat. Masjid ini terletak di desa Bani Sulaiman. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Sa'ban tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini kemudian diikuti sebuah wahyu yang mengizinkan orang muslim untuk pergi perang dan berpuasa di bulan Ramadan. Perpindahan dari Mekah ke Madinah telah memperkuat Islam secara mengagumkan. Pada tahun 2 Hijriah, Abu Jahal dengan 1000 pasukan berkuda Quraisy datang ke Madinah untuk menyerang. Rasulullah berangkat ke Badar dengan 313 orang muslim untuk menghadang mereka sampai ke Madinah. Peristiwa ini terjadi saat bulan puasa di tahun kedua Hijriah. Kaum muslim lebih dahulu tiba di Badar. Keesokan harinya, mereka berkumpul di depan sebuah oase. Tentara Quraisy datang ke medan pertempuran. Bagian pertama adalah tantangan untuk menang dengan 3 pemenang di setiap pihak. Namun 3 orang dari pihak Quraisy tewas. Perang pun diumumkan.